Halo teman-teman environment artist, Bril dan Rahmat. Di sini saya mau ngasih briefing ulang untuk mengenai project kita nih. Nah, yang pertama-tama, deadline kita itu akhir Februari. Jadi, apabila nanti briefing yang saya sampaikan ini kalian merasa tidak sanggup, itu saya mohon banget kasih tahu supaya nanti saya bisa cari orang lagi gitu ya untuk bantu di environment-nya. Nah, terus untuk temanya itu Jepangan. Jadi serba Jepang-Jepangan. Karena kita game wibu banget nih, gitu. Nah, sebelah kiri ini itu adalah komponen yang mesti ada di vertical slice kita, itu wajib. Yang pertama, itu dari Rahmat itu fokus ke gerobaknya, pemain dan pesaing. Dimana gerobaknya pemain ini saya udah bilang Rahmat, gerobaknya mesti tradisional. Nah, nanti pesaing, nanti mau saya kasih tahu Rahmat, mungkin dia lebih modern gitu ya. Model-modelnya gitu ya, lebih lebih ke kotaan, ada neonnya gitu mungkin ya, ada neonnya kayak gitu. Biar ada sensasi yang beda dan kita nunjukin bahwa ada potensi si player itu bisa upgrade juga tuh kayak si kompetitor kayak gitu. Nah, ini juga nggak akan cuma jadi hiasan, tapi ini juga akan masuk ke dalam gameplay ya, yang player card sama competitor card. Nanti ketika kita ngasih sampel ke developernya untuk sorry ke Toge buat mainin, itu nanti ini kepake di dalam gameplaynya. Nah, selanjutnya untuk Rahmat, yaitu selling area. Jadi selling area itu adalah tempat di mana orang-orang itu jual beli minumannya gitu. Tolong Rahmat di reset. Kalau di Jepang tuh stand-standnya tuh biasanya gerobak-gerobak itu jualan di mana gitu. Misalkan di pinggiran jalan kah gitu kah, atau di mana, tolong di reset tempat yang orang tuh bisa relate dan memang make sense kayak gitu ya. Jadi nanti dua gerobak ini akan saling berdampingan di tempat ini kayak gitu. Tolong di reset, ini saya percayakan nanti kamu untuk ngeresetnya. Ini saling area A saya namain. Nah, untuk Brill di sini kamu bakal menantang banget ya, banyak ruangan nih. Jadi tolong kasih tahu saya kalau kamu nggak sanggup menyelesaikannya di akhir Februari, gitu. Nah, eee, pertama-tama yang mesti saya sampaikan dulu bahwa, ruangan ini, itu nanti pas kita kasih, demo buat mainnya nih ke developer, itu nggak ada, gitu. Aku bisa bilang nggak ada dulu. Kenapa begitu? Kita ngambil yang paling sederhana banget untuk merepresentasikan game kita di vertical slice, maka dari itu gerobak ini adalah representasi paling gampang deh, gitu yang bisa kita implementasikan. Terus kenapa mesti dikerjain ini? Nah, ini itu pentingnya itu sama pentingnya sama yang di atas. Tapi kenapa ini nggak dimainin? Ini nunjukin bahwa game kita ada sebuah goal yang bisa dicapai, di mana goalnya itu adalah ya upgrade ya. Jadi pemain itu nggak cuma berhenti di gerobak ini gitu. Jadi dia bisa sewa office let's say, yang dimana dia bisa ada kitchennya sendiri, ada office-nya gitu ya, ada apa namanya, mungkin ada tempat kasirnya kayak gitu ya. Dan nanti yang gerobak-gerobak yang ini itu ntar disewa orang untuk ya jalanin di tempat-tempat lain gitu. Jadi kayak dia buka cabang tapi pakai gerobak gitu. Jadi ini nunjukin sebuah goal, sebuah growth untuk pemain, untuk main terus, main terus, main terus. Nah, di sini ini penting banget gitu. Jadi nanti di yang kita kasih lihat di video trailernya ini juga masuk. Kalau di video trailer ini masuk gitu, dimana nanti orang-orang lagi pada kerja kayak gitulah, buat pencitraan-pencitraan kayak gitu. Nah, ini masuk dan ini penting banget untuk ngasih pesan ke publishernya bahwa ini goalnya dan uh, ini end goalnya, dan ini salah satu sistem progression ya, seperti itu. Nah, di sini ada ruangan macam-macam ya. Di sini saya minta kamu riset ini aja deh, apa namanya, kayak untuk perusahaan kecil untuk apa namanya, sebuah resto, tapi kan kita fokusnya ke minuman nih, kayak gitu kan. Jadi khusus untuk minuman aja, gitu. Dan saya pastikan tolong ini ya, jangan terlalu sempit. Boleh sempit, tapi minimal 2 orang bisa lewat. Gitu ya, 2 orang saling bisa lewat. Karena ntar kan ada kasir yang dia berdiri nih, diem pekerjanya. Nah, minimal pemainnya tuh bisa lewat di belakang. Kayak gitu. Itu yang mesti diperhatikan.
Nah, terus yang sebelah kanan ini adalah good to have. Ini nggak wajib, tapi kalau ada ya bagus. Jadi ntar kita di video trailer kita, gitu ya, kita bisa kasih lihat bahwa bisa jual di sini loh, bisa jual di sini, terus ini bisa di-upgrade loh. Nah ini ngasih nilai lebih ke kita waktu ntar nge-pitch ke Toge, gitu. Jadi ini nunjukin bahwa, oh ternyata ini nih familiar nih kayak gamenya kayak Lemonade Tycoon ya, bisa pindah-pindah tempatnya kayak gitu. Wah ini ternyata nggak cuman kayak Lemonade Tycoon gitu, ternyata dia bisa di-upgrade juga gitu stallnya. Karena kan kalau Lemonade Tycoon kan dia otomatis gitu ya ke upgrade. Nah kalau di sini stall kita bisa macam-macam upgrade-nya gitu, bisa jadi lebih gede atau gimana lah gitu. Ntar bisa dipikirin kayak gitu. Nah untuk Bril ini saya lupa pasang. Kalau misalkan ya ini udah semua ya akhir Februari, ini fokusnya ke detail. Ini penting banget detail. Di detail kantornya ya. Kayak gitu. Detail yang kayak gimana? Ini. Ada yang saya gambarnya di sini. Detail. Jadi kalau fokus ke detail. Kenapa detail? Itu nunjukin ke kematangan tim kita sih gitu. Jadi kalau di sini kan ntar masuk trailer nih kan. Ntar kan pasti ada kamera lewat office-nya gitu kan, dapurnya lagi pada kerja. Nah, itu nunjukin detail dan itu nunjukin kematangan tim kita gitu karena dinilai dari situ kan. Bisa nggak kita ngebuat sesuatu yang bagus, yang detail gini, nunjukin bahwa ini orangnya capable nih, orang-orangnya nih, environment artisnya aja bagus nih di tim ini. Ya itu sih, itu penting banget. Dan detail, kalau detail, si yang ini, itu saya udah bilang ke Rahmat di, apa namanya, di job desk-nya, mesti detail gitu. Kalau yang ini. Kayak gitu sih, briefing untuk environment artist. Semoga bisa dicerna ya apa yang saya ucapkan. Semoga saya bisa menyampaikan visi game ini dengan baik ke kalian tuh maksudnya, dan kalian bisa menerimanya dan mengertinya gitu loh. Kalau misalnya ada yang bingung, tolong jangan ragu untuk tanya ya gitu. Makasih.